Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku dari Mari Insan Jeliga Pekalongan dan seluruh siswa-siswi yang menonton pada channel ini, mari kita belajar tentang materi sosiologi, yakni tentang interaksi sosial. Materi interaksi sosial ini adalah lanjutan dari materi interaksi sosial yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Silakan tonton, kemudian pahami materinya ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel ini. Adik-adik sekalian, interaksi sosial adalah hubungan timbal-balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Pada interaksi sosial ini ada faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya sebuah interaksi sosial terjadi. Ada 6 faktor. Yang pertama adalah imitasi, kemudian faktor identifikasi, faktor sugesti, kemudian faktor motivasi, yang kelima faktor simpati, dan yang terakhir adalah faktor empati. Ada 6 faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi adalah sikap, tindakan, perilaku orang, individu yang meniru individu lainnya. Ya, sikap ini, tindakan ini meniru dalam hanya physically, badan, ya, kemudian hanya penampilan luar saja. Itu imitasi. Ketika ada seseorang, ada individu yang kemudian melihat individu lain, kemudian dia ada ketertarikan sehingga dia meniru dari gaya pakaian, penampilan, secara fisik di luar badan, tidak sampai sikap, itu termasuk imitasi. Contohnya ketika ada seorang yang ngefans terhadap Cristiano Ronaldo misalnya, CR7, kemudian berpenampilan sama persis dengan sang idola, seperti itu. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah identifikasi. Faktor identifikasi ini sama dengan faktor imitasi, yakni meniru. Ada seorang, ada individu yang meniru individu yang lain, tetapi tidak hanya sebatas pada permukaan, tapi semua dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut identik sama persis dengan orang yang ditiru. Dari pakaian, kemudian perilaku, sikap, semua sama. Itu identifikasi. Misalnya ketika ada seorang yang ngefans terhadap Bang Haji Rhoma Irama, kemudian berpenampilan secara fisik mirip dengan Bang Haji Rhoma Irama, dan ketika menyanyi pun suara, penampilan, gaya sama persis dengan apa yang ditampilkan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Itu misalnya dari identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor sugesti. Sugesti itu apa? Ada stimulus ya dari orang, kemudian menstimulus orang lain, ada stimulus dari seseorang kepada orang lain, kemudian orang yang terstimulus merespon di dalam alam bawah sadarnya, sehingga orang yang distimulus itu mengikuti orang yang menstimulus, orang yang mensugesti. Jadi ketika ada orang yang merangsang orang lain, kemudian ada respon, ya, ada rangsangan kemudian ada respon. Ya, ketika orang yang dirangsang itu atau distimulus itu kemudian merespon, itu biasanya akan mengikuti apa yang disugestikan oleh orang yang mensugesti. Misalnya adalah hipnotis, hipnoterapi, dan seterusnya. Kemudian adalah faktor motivasi. Motivasi itu terjadi di dalam 2 hal. Pertama, ketika secara intern dari dalam diri kita terdorong untuk melakukan sebuah interaksi terhadap kepada orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain, itu dari dalam diri kita sendiri muncul. Itu motivasi secara intern, secara diri. Kemudian ada motivasi yang dilakukan oleh orang lain di luar kita, memotivasi untuk kita berinteraksi dengan orang lain, misalnya mungkin orang tua kita, ayolah silakan berteman, silakan berkumpul dengan orang untuk bersosialisasi misalnya. Itu interaksi sosial muncul karena motivasi dari luar.
Kemudian adalah faktor simpati. Kalau simpati ini ketertarikan pada seseorang karena pola pikir yang dianggap cocok, gaya bicara misalnya, pola pikir, kemudian kewibawaan seseorang sehingga menyebabkan dia menjadi tertarik ya dengan orang yang memiliki karisma seperti itu, memiliki daya tarik tersendiri. Tetapi tidak ada menirunya, tetapi hanya tertarik saja terhadap orang yang dianggap cocok secara pemikiran, secara gaya, kebijaksanaan, wibawa, karismatik dan seterusnya. Itu simpati. Kemudian adalah yang terakhir adalah empati. Faktor ini adalah sama mirip persis dengan simpati. Ada ketertarikan seseorang pada orang lain, tetapi lebih mendalam. Seperti orang tersebut menjadi saudaranya, menjadi orang yang seperti sangat dekat dengannya. Ketika seseorang yang diempatikan itu mengalami sesuatu, misalnya mengalami musibah, kecelakaan misalnya dan seterusnya, orang yang berempati ini merasakan hal yang sama. Hampir sama dengan yang dirasakan oleh orang yang diempati, orang yang sedang terjadi musibah misalnya. Ketika orang ini nangis, dia ikut nangis, kemudian akhirnya membantu orang yang mengalami musibah. Disitulah faktor empati itu muncul. Jadi lebih tertariknya, lebih menjiwai, lebih jauh lebih dalam dibandingkan faktor simpati. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Tonton, pahami, dan jangan lupa untuk like dan subscribe anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.